pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama kami, Podcast Mini, dan pada kesempatan ini kami akan membahas satu topik yang menarik, yakni tentang tantangan Pancasila di era modern. Baik, saya Jessica Dolvina Latu, biasa disapa Vina, dan bersama rekan saya Priscilla Evangelista dan biasa disapa Cika. Dan hari ini kami juga bersama dengan narasumber kami, yakni saya Yosef Fernando Meseli Gandhi, biasa dipanggil Silgi. Saya Elizabeth Severika, biasa dipanggil Vika. Dan hari ini kami akan membahas topik lebih khususnya pengaruh media sosial. Nah, jadi saat ini media sosial itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, menurut kalian berdua, bagaimana pengaruh terbesar media sosial itu terhadap masyarakat Indonesia? Ya, dari saya tuh. Silahkan dari saudara. Kalau dari saya sendiri itu pengaruh media sosial terhadap masyarakat bagi sehari-hari itu, yang pertama itu percepatan akses informasi. Ditambah ruang publik baru. Yang dulu butuh TV atau koran, sekarang cukup satu HP. Dampaknya ekonomi UMKM naik karena jualan online. Itu dulu saya. Baik, silahkan dari saudara Vika. Kalau menurut saya, pengaruh terbesar media sosial itu memudahkan komunikasi dan penyebaran informasi. Kita bisa mengetahui berbagai berita dan berinteraksi dengan orang lain hanya melalui ponsel. Ya, selain itu juga ternyata media sosial ini memiliki pengaruh besar, yakni yaitu memberikan akses informasi yang cepat bagi kita. Nah, teman-teman, banyak informasi yang beredar dengan sangat cepat di media sosial. Nah, bagaimana hal ini itu dapat memengaruhi nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila? Media sosial bisa memperkuat persatuan jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang positif. Namun, jika digunakan untuk menyebarkan hoaks atau provokasi, ia bisa menimbulkan perpecahan. Kalau bagi saya itu, pengaruh info cepat terhadap nilai persatuan Pancasila itu ya dinilai dari Pancasila ketiga itu, Persatuan Indonesia. Diuji di sini, info cepat yang disamakan misinformasi juga cepat menyebar. Kalau orang cuma baca judul atau komentar tanpa cek fakta, gampang kebawa emosi sara. Akibatnya kita bisa kalah sama rasa kelompok kami versus mereka. Persatuan jadi rapuh karena prasangka. Hoax dan ujaran kebencian itu masih sering ditemukan di berbagai platform media sosial. Nah, mengapa fenomena ini itu bisa menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat? Nah, dari sayanya itu menurut saya, kenapa hoax dan ujaran kebencian jadi ancaman? Kan? Karena itu menyerang 3 fondasi. Yang pertama itu kepercayaan, toleransi, dan keamanan. Nah, di kepercayaan itu orang jadi curiga sama pemerintah, tetangga, bahkan keluarganya sendiri toh. Yang kedua, toleransi. Ujaran kebencian bikin kita lupa sila kedua, kemanusiaan yang adil. Bedanya langsung dianggap musuh. Kepercayaan yang ketiga, keamanan. Hoax soal bansos, bencana kesehatan bisa bikin panik masyarakat, tambah kerusuhan beneran. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Anda sekalian, bagaimana cara generasi muda menggunakan media sosial agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Generasi muda tuh perlu menggunakan media sosial itu secara bijak agar memudahkan menyaring informasi itu dengan benar, biar tidak salah menggunakan media sosial. Kira-kira bagaimana solusi dari Anda atau saran dari Anda bagi anak-anak muda agar menggunakan media sosial secara bijak? Mungkin dari saudara Cioki. Kalau solusi dari diri saya sendiri, yang pertama itu jangan menyebar video atau konten yang nista agama atau keyakinan orang lain. Yang kedua, komentar pakai bahasa manusiawi, lawan hate speech dengan fakta bukan caci maki. Yang ketiga, follow akun dari berbagai daerah atau suku biar wawasan luas, bukan di echo chamber. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya itu, jika kita sebagai masyarakat itu menggunakan media sosial dengan bijak, bagaimana dampak positifnya bagi masyarakat di Indonesia? Tentu yang positifnya dari masyarakat itu literasi itu menjadi naik.
Hoax cepat mati karena netizen cek fakta bareng atau cek fakta bersama. Dan media sosial itu dapat meningkatkan pendidikan dan mempererat persatuan dan memperluas wawasan dari masyarakat. Baik teman-teman, mungkin itulah diskusi kita hari ini tentang media sosial. Saya berterima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Kemudian mari kita lanjut pada topik pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita sambut bintang tamu kita selanjutnya. Mari silakan masuk. Baik, inilah dua bintang tamu kita hari ini. Silakan memperkenalkan diri kalian. Baik, perkenalkan nama saya Graciana. Kami kerap disapa Ai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Natania Aidin, biasa disapa Fani. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang menarik, yakni budaya asing. Nah, selain media sosial, budaya asing juga semakin mudah masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana menurut Anda hubungan media sosial dengan penyebaran budaya asing? Jadi yang pertama menurut saya, media sosial itu berperan sebagai saluran utama dan paling cepat penyebaran budaya asing. Media sosial menghilangkan batas jarak dan waktu, sehingga musik, gaya berpakaian, bahasa, kebiasaan, hingga nilai-nilai dari negara yang lain bisa masuk dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia hanya dalam hitungan detik. Konten budaya asing yang diunggah, dibagikan, atau viral di platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, atau Facebook dengan mudah ditiru atau diadopsi oleh pengguna, terutama generasi muda. Singkatnya, media sosial adalah kendaraan utama yang membuat budaya asing menyebar secara masif luas. Wow, itu merupakan suatu poin yang sangat-sangat bagus. Mungkin ada tambahan dari saudara Stefani? Jadi kalau menurut saya juga sama seperti yang Aid katakan tadi, kalau media sosial itu menjadi sarana utama dalam penyebaran budaya asing karena memungkinkan informasi, tren ataupun gaya hidup itu dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat. Melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, budaya asing dapat dikenal dan ditiru oleh generasi muda dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kira-kira apa saja dampak positif yang bisa diperoleh oleh generasi muda dari mengenal budaya asing? Dari sini saya mengambil 3 dampak positif. Jadi yang pertama, wawasan dan pengetahuan yang luas. Yang kedua itu inovasi dan kreativitas. Dan yang ketiga itu membangun sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi kalau dari saya itu mengenai budaya asing itu dapat menambah wawasan, meningkatkan toleransi terhadap perbedaan, memperluas cara berpikir, serta mendorong kreativitas dan inovasi. Selain itu juga generasi muda dapat mempelajari nilai-nilai positif seperti disiplin, kerja keras, dan kemajuan teknologi dari negara lain. Nah, di sisi lain, apakah ada dampak negatif dari yang perlu diwaspadai ketika budaya asing itu masuk ke Indonesia tanpa melalui penyaringan dahulu? Baik, jika diterima tanpa penyaringan, budaya asing dapat menyebabkan munculnya rasa cinta terhadap budaya lokal, menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik, serta munculnya gaya hidup konsumtif atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai masyarakat di Indonesia. Selain itu, adanya kesenjangan sosial dan budaya nilai luhur, yang dimana nilai gotong royong, sopan santun, dan hormat kepada orang tua perlahan hilang karena meniru kebebasan budaya. Baiklah. Kira-kira bagaimana cara generasi muda itu menghargai budaya asing tanpa melupakan identitas dan budaya Indonesia? Jadi generasi muda dapat mengambil nilai-nilai positif dari budaya asing sambil tetap melestarikan budaya Indonesia. Caranya dengan mempelajari dan mencintai budaya daerah, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, mengikuti kegiatan budaya lokal, serta bangga memperkenalkan budaya Indonesia terhadap dunia. Jadi selain itu, jangan jadikan budaya asing sebagai pelengkap, tapi jadikan dia sebagai pengganti, yang dimana gunakan pengetahuan budaya asing untuk memperkaya wawasan, bukan untuk mengganti kebiasaan kita sehari-hari. Nah, jadi menurut Anda nilai Pancasila apa yang dapat menjadi pedoman dalam menyikapi masuknya budaya asing?
Jadi saya bisa ambil nilai dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang dimana membuat kita tetap mencintai tanah air dan menjaga persatuan, sehingga meski suka budaya luar, kita tidak akan membenci atau meninggalkan bangsa sendiri. Jadi selain dari sila ketiga yang Ain sampaikan, ada juga sila kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana mengajarkan sikap menghargai perbedaan budaya, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong kita untuk mengambil manfaat dari budaya asing tanpa mengabaikan kepentingan bangsa sendiri. Baik teman-teman, itulah diskusi kita hari ini tentang tantangan Pancasila di era modern. Dari pembahasan tadi, kita itu belajar bahwa meskipun zaman terus berkembang, dan nilai-nilai Pancasila tetap penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi pendapat dan informasi yang sangat bermanfaat. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita semua dan membuat kita semakin sadar bahwa pentingnya menjaga persatuan dan juga menghargai perbedaan. Saya Vina, Dan saya Cila. kami pamit undur diri. Sampai bertemu di diskusi kita berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi, siang, dan juga malam.